Membiarkan juga lebih ramai atau juga lebih banyak.
dengan tasik dan danaunya, dengan pegunungannya, masya Allah. Bukan juga untuk membangun. Sebutkan saja satu persatu. Tidak ada jawaban yang boleh menjawab selain daripada jawaban dan keterangan yang dinyatakan di dalam Al-Quran tentang maksud tujuan Allah menciptakan manusia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita simpulkan. Berarti pertanyaannya sudah terjawab. Bukan untuk kita berpakaian, bukan untuk kita mendapatkan pangkat dan kedudukan, bukan kita untuk berketurunan, bukan untuk kita makan dan minum, akan tetapi agar Anda, kamu semuanya menjadi khalifah di permukaan bumi dan melaksanakan ubudiyah dalam kehidupannya, mengkhilafahkan ibadah dan ibadahkan khilafah dalam hidup, mengibadahkan khilafah atau mengkhalifahkan ibadah dalam kehidupannya sehari-hari. Masya Allah, Oke, jadi itu macam itu. Maknanya dengan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah, untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Kemampuan manusia berpikir sejak daripada zaman Nabi Muhammad SAW sampai kepada dibangkitnya baginda Nabi SAW, dan daripada Nabi yang terakhir Nabi Ibrahim AS sampai kepada Nabi Muhammad SAW, manusia diselamatkan dengan pemikirannya, dengan tamadunnya, dengan kebolehannya, dengan akal berpikirannya. Ternyata hasilnya ada yang menyebab makhluk, ada yang menyebab berhala, ada yang menyebab manusia. Hasilnya ternyata manusia menyembah manusia. Hasilnya ternyata manusia mengaku kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mau tidak mau, manusia tidak boleh dibiarkan dengan kemampuan akal yang Allah berikan. Sebab akal tidak akan membawa kepada hidayah dan juga tidak akan membawa kepada takdir dan maklumat kita diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin. Jadi kalau macam itu, berarti kami tidak mampu dengan akal pemikiran kami. Nah, kalian tidak akan mampu. Berarti kami tidak mampu dengan kemampuan kami berpikir. Iya, berarti dengan kita tidak boleh mengandalkan, tidak boleh bergantung kepada akal pemikiran yang Allah berikan kepada kita. Sebab akal pemikiran tidak akan membimbing manusia dan tidak akan membawa manusia kepada Allah, dan tidak akan memperkenalkan kita pada takdir hidup yang sebenarnya. Tahu takdir hidup ada untuk melaksanakan ubudiyah. Bagaimana kita beribadah? Bagaimana kita tak mengibadahkan makanan dan minuman? Bagaimana dengan kita tak mengibadahkan politik, kehidupan dan kehidupan dan juga dengan perkara-perkara lainnya? Kalau tanpa bimbingan hidayah daripada Allah, siapa yang beritahukan macam ini untuk makan minummu agar kamu mendapatkan ganjaran pahala? Macam ini cara berpakaian, berdandan dan berhiasmu agar kamu mendapatkan ganjaran pahala? Macam ini politik dan ekonomimu agar kamu mendapatkan ridha dan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala? Macam ini cara kamu bergaul, macam ini cara Anda berduduk, macam ini cara kita menunaikan hajat, macam ini pada waktu Anda di rumah, macam ini dengan keluarga, begini waktu kita di masjid, seperti ini pada waktu kita dengan politik, seperti ini pada waktu kita di pasar. Satu persatu kita telah mendapatkan bimbingan, panduan daripada Allah Jalla wa Ala, itu dengan perantaraan Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi sebelum kita teruskan, kita simpulkan kembali tujuan Allah menciptakan manusia bukan untuk hiburan, bukan untuk musik, bukan untuk hidup secara pura-pura, bukan untuk makan dan minum, bukan untuk berketurunan, tapi Allah ciptakan manusia agar kita menjadi khalifah di permukaan bumi, khalifah yang memang betul-betul mencemburukan, khalifah yang memang betul-betul akan menjadi kebanggaan oleh semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, akan menjadi kebanggaan mereka. Jadi kambing, ayam, ikan, lembu, tanah
pohon, gunung, tanah, air, daratan, bumi, langit, semua makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan akan berbanggakan manusia dalam kehidupan mereka, yang kalau pada dengan manusia tersebut dzakir, mukabbir, muhallil, musabbih, abid, munqad li awamil Maula Jalla wa Ala, akan jadi kebanggaan oleh mereka. Ini dengan tempat yang kita mandi, ini dengan makanan yang dimakan, ini dengan minuman yang diminum, ini dengan tempat yang kita kunjungi, ini dengan tempat ibadah yang dimana dengan kita memperlihatkan tasbih, zikir, tahmid, takbir, ibadah kita kepada Allah Jalla wa Ala, di mana sebagaimana disebutkan di dalam hadis, yang disebutkan di dalam hadis bukan hanya setakat makhluk-makhluk Allah yang nampak kelihatan tidak bergerak, yang memang tidak ada nyawa dan roh, akan tapi hatta dengan makhluk yang lebih mulia daripada manusia pun juga ikut membanggakan dia manusia yang seketika dengan kita berada di dalam masjid, seketika dengan kita menggunakan sembahyang 5 waktu, padahal kita berzikir, padahal kita berpuasa, padahal kita melaksanakan haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Nabi kita bersabda, inna Allah yubahi bikumul malaikata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian kepada para malaikat. Dan umpamanya manusia yang kerdil tadi itu yang memiliki keterbatasan umur, waktu, tenaga dan pikiran, ternyata menjadi kebanggaan kepada para malaikat dan jadi kebanggaan kepada semua makhluk Allah Jalla wa Ala. Bila waktunya dan kita sadar dengan usaha terjadi kebanggaan oleh semua makhluk yang pada saat makhluk yang kerdil ini taat setia kepada Allah dan juga kepada perintah Allah Jalla wa Ala dengan iman dan yakin yang tersemat, dengan iman dan yakin yang kuat. Kalau seandainya sampai kepada dicincang dengan bermacam-macam cabaran dan tantangan hidup segala sekalipun, tetap slogan yang akan muncul daripada gurunya, Ahadun Ahad. Inka Muhammadun qala dzalika faqad shadaqa. Kalau memang Nabi Muhammad yang berkata senada itu berarti betul. IQ tidak jalan tak masalah, tidak mengerti, tidak protek, tidak paham, tidak ada apa-apanya. Kenapa? Sebab dengan keyakinan yang tentang tadi itu, sebagaimana saya katakan yang pertama, dengan kita diciptakan Allah adalah untuk ibadah. Yang kedua, tidak ada insan dalam kehidupan manusia yang lebih tahu, yang lebih paham, yang lebih amanah, yang lebih jujur, yang lebih baik, yang lebih mulia, dan yang lebih dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada Sayyidina Rasulullah. Kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, sejauh mana keyakinan kita tentang kejujuran Nabi, sejauh mana keyakinan kita tentang keamanan Rasulullah, sejauh mana keyakinan kita bahwasanya dengan baginda Rasul insan yang paling dekat di sisi Allah, dan tidak yang dimuhamil hawa in wa inna wahyu yuha. Tapi kita tidak bercakap-cakap dengan kehendak hawa nafsu, melainkan segala-galanya perilaku daripada baginda, ucapan, syarahan, keterangan, fatwa, hukum yang nanti kita sampaikan, itu semuanya adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Iman dan yakinnya sudah tersemat di dalam hati, dan juga dengan keyakinan yang tetap tidak ada makhluk yang paling jujur, dan juga yang paling amanah, dan yang paling mulia, dan yang paling tahu tentang akhirat, tentang perkara-perkara yang akan menyelamatkan manusia daripada lembah hancuran dan kebinasaan. Tidak ada insan yang paling mengerti tentang kebaikan-kebaikan manusia pada hari akhirat nanti daripada Sayyidina Rasulullah. Ya kita dengan perkara yang kedua ini. Nah, kalau kita yakin, baru kita
semacam itu, sampai kita yang mengatakan semacam itu bukan hanya orang-orang Islam yang mengatakan demikian, tapi juga dengan orang-orang kafir. Tidak ada manusia yang paling amanah, yang paling jujur, yang mendapatkan gelar sebagai Al-Amin daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Masya Allah, tabarakallah. Tidak akan jadi Islam warisan, tidak akan jadi Islam pusaka, tidak merupakan seperti dengan makan yang hanya sepakat kita lakukan, yang pada suatu tidak akan kita tanggalkan pribadi. Kalau pada saat kita meyakini Sayyidina Rasulullah manusia yang paling jujur dan juga yang paling mengerti dan juga yang paling paham tentang perintah-perintah Allah Jalla wa Ala. Ini yang membahagiakanmu. Anda akan senang, kamu akan selamat, kebaikan kita akan semakin meningkat, iman kita akan semakin bertambah, keyakinan kita akan semakin tetap. Itu dengan perangkat siapa? Dengan perangkat Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau macam itu kita nak memantapkan keyakinan kita, dan dengan kita selalu mendapatkan bimbingan dan petunjuk daripada Allah. Dan dengan kita selalu mendapatkan perlindungan dan kasih sayang daripada Allah Jalla wa Ala. Ya Allah yang Arhamar Rahimin, tolonglah kami pada saat kami rukuk, tolonglah kami dan sujudnya kami, ingkisan dan tadadurnya kami saat ketika melaksanakan sujud hanya kepada-Mu ya Allah. Memang tidak selayaknya kita mensekutukan ubudiyah kita kepada makhluk. Memang tidak selayaknya dengan kita mensekutukan ubudiyah kita antara sang pencipta dengan makhluk yang dicipta. Kenapa? Sebagaimana kita ketahui, yang walaupun mungkin sebagaimana kita ketahui, kadang-kadang dengan manusia berpeluang untuk mendapatkan jabatan yang tertinggi, tapi belum tentu bermaksud akan senantiasa terulang kembali selama-lamanya. Ikhtiar, tolong dan bantu, tak ada setia hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Rafi'an Allahu Akbar. Sedikit ismanya mukadimah. Subuh tadi saya diminta kultum ceramah 15 menit atau 20 menit di Masjid Abdul Takim Cinta. Saya katakan daripada sifat-sifat Allah yang betul-betul mengundang perhatian dan pertanyaan dalam waktu yang sama pada kita supaya ada 3. Satu, Akbar. Yang kedua, Latif. Yang ketiga, Allah. Kenapa? Pada waktu turun ayat Tasabbih bismi rabbikal azim, ucapkanlah maha suci Allah yang maha agung. Turun ayat yang berikutnya, Sabbih bismi rabbikal a'la, ucapkanlah maha suci Allah yang maha tinggi. Turun ayat yang pertama Nabi kita katakan, letakkan kata-kata cinta itu pada waktu ada rukuk. Katakanlah pada rukuk subhanallah yang azim. Dan letakkanlah al-a'la pada waktu kamu sujud, dan katakanlah subhanallah yang a'la. Kan ini selepas berkali-kali dengan kita ucapkan Allahu Akbar, kita himbau dengan terlebih dahulu supaya tidak mengganggu keberadaan kita di masjid. Terus begitu yang kedua, matikan handphone supaya tidak mengganggu kita. Kalau tidak, kita akan terganggu dengan panggilan-panggilan yang kita terima. Tentunya ada perbuatan yang saya katakan, yakin tapi kita sedang bersama para malaikat. Tak yakin, iman memisah. Orang tahu pada masa kecil kalau di masjid kita berpikir masjid tidak tahu cara menghormati masjid bagaimana. Kenapa? Karena Islam wariskan. Tidak mempunyai satu keyakinan yang kental. Aku di rumah Allah berarti menjadi tetamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetamu, hatta kalau dengan jantungnya jim sekalipun, dia tanah di dalam jiwa negara jelas kita tidak perlu. Kalau dengan presiden yang datang, dia tidak akan bagi memberikan kata-kata hormat kepada Bapak Presiden. Kenapa? Karena dia merasa aku menjadi tetamu Allah. Tidak selayaknya aku membangsingkan hormat dan ta'zimku kepada Allah dikongsikan kepada seorang
panggilan istri, anak, suami yang bermanfaat sekalipun, tetapi tidak berpedulikan pada saat itu. Namun sudah tetap dalam keyakinannya, aku sudah berdialog dengan Allah Jalla wa'ala. Aku dengan makhluk saja tidak selayaknya dengan aku memutuskan perbincangan dengan makhluk. Maka dengan kita memutuskan perbincangan kita, perbuatan kita dengan Allah Jalla wa'ala. Sangat utara dan barat kita akan bertemu, timur dan barat, utara dan selatan kita akan berjumpa. Seperti yang saya katakan, warisan dengan keyakinan tidak akan ada titik temunya. Warisan hanya setakat ikut-ikutan. Warisan tidak lebih daripada sekedar ikut menyesuaikan dengan suasana dan keadaan, tapi dengan suatu yang pekat, suatu yang tetap dan yang tersemat di dalam benak hati. Kita akan menaruh atau memiliki suatu keyakinan yang tidak ada tandingannya, semacam yang telah diperlihatkan oleh generasi kita dahulu. Ada suatu cerita yang cukup menarik dengan keyakinan yang seperti apa. Jadi salah satu dari hamba Allah Jalla wa'ala, salah satu dari hamba Allah Jalla wa'ala, ketika sedang duduk, ternyata secara serta-merta berdiri. Beberapa saat kemudian berdiri. Dia tidak perlu berdiri kepada sesiapapun, kepada makhluk Allah atau kepada manusia, tapi yang mereka berjumpa dengan seseorang itu berdiri kepada salah satu dari kalimat Islamitin. Pada waktu ditanamkan awal berdiri. Saat ketika dengan bulan tadi pun datang, sudah itu bukan kebiasaanmu. Sudah ada tidak pernah berdiri sebelumnya. Tidak kata beliau macam mana dengan aku tidak takdir dan tidak memuliakan dan juga tidak menghormati seseorang yang telah dimuliakan dan yang telah ditakzim oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerita kembali kepada tujuan. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syafi'i Hambali. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tak masalah itu, bukan masalah kita. Nak nyari kisah itu kan masalah kita bicarakan. Karena kita bicarakan pada waktu kita berdiri tadi itu kita si Tuhan tak tahu kepala putus kepala tak kisah. Penting kita paham dulu. Kita nak menenangkan yakin sekarang dalam masa kita masih belum yakin dan segera kita tahunya Allah Jalla wa'ala. Sehingga sampai ada makhluk yang lebih penting atau yang lebih kita perhatikan berbanding dengan kita pada waktu kita sedang beretika bersama para malaikat dan rahmat, atau kita sebagai tetamu Allah. Ternyata itu seperti kita makan doa dan dengan kita lebih memperhatikan kepada makhluk atau kepada dosa kita yang pada hakikatnya dosa kita itu sudah mengambil masa hampir sejak daripada pukul 8 pagi tadi itu sampai kepada pukul 4 petang, kerja, bisnis, politik, ekonomi, keluarga. Tak ada habis-habisnya kan? Sampai pada waktu di masjid juga nak bawa ke masjid. Mana ibadah yang karena Allah? Kalau pada waktu bisnis kita bawa ke dalam masjid. Mana penghormatan kepada masjid sebagaimana penghormatan kita kepada istana? Senantiasa saya sebut Indonesia kalah tak masalah penalti katanya 4-3. Yang jelas bukan saya yang lain. Menang kalah pun ada untungnya dengan kita pakai pada klub Malaysia menang subuhannya kita beli tahajud tak ada. Indonesia kalah akhirnya enggak. Yang biasa salat tahajud sudah tak boleh bangun. Yang biasa puasa sedang nanti sudah terhambat puasanya tak ada. Tetap saja yang rajin-rajin yang panas. Apa yang kita kata? Tuan-tuan ngaji, yang menurut ngaji tak nonton pada malam hari itu. Ngaji tak senang dengan bola sepak, ngaji senang dengan beriram. Tadi beriram macam tu bacaannya. Apa yang saya sebut? Ada tak daripada pemain kemarin itu yang membawa handphone
sambil ber-SMS-an atau sambil menerima panggilan dan sambil menendang bola. Ada. Karena boleh tengok dan boleh pastikan insya Allah tak ada. Takkan padang bukit jadi lebih mulia dari masjid. Itu tahu nanti masjid kita tak raihkan. Pemain bola sepak raihkan padang mereka. Orang-orang ahli ibadah diraikan tempat ibadah mereka cemari ibadah mereka dengan bermacam-macam urusan. Kalau memang kita tak ada waktu, silahkan saja. Pilih. Dari maghdubi alaihim waladdallin. Coba selanjutnya. Jadi tadi panjang, saya ambil kesimpulannya saja. Pada saat kita menundukkan kepala, apa yang kita baca pada saat itu? Kita tundukkan kepala kita, Allahu Akbar, Masya Allah. Pada saat jemaah daripada Allah yang Maha Besar tersemat di dalam hati, tersemat di dalam diri, Tuan Sultan yang diperlukan Maulana Syekh Al-Allamah Kiai Baba Tuan Guru Profesor siapa nih dengan pinatnya, nih dengan tanda jasa yang bertaburan di sana sini di sini tanda jasa yang bertaburan, tantu, datuk, dan sering semuanya gelar itu sudah kita sadar semuanya. Ternyata kenapa kita tundukkan kepala kita pada kita rukuk? Itu yang namanya inqiyad, itu yang namanya khudu', yang namanya khudu', taat, patuh dan tunduk. Saat ketika dengan kita diperkenalkan dengan kebesaran Allah Akbar, jemaah daripada takbir Allah Akbar tadi itulah yang memaksakan sedar tidak sedar, mau tidak mau manusia patuh dan taat tunduk di hadapan Allah Jalla wa'ala. Itu makna rukuk yang kita lakukan karena kita sudah melihat dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa'ala, sehingga dengan Allahu Akbar, dengan kebesaran Allah tadi itu melenyapkan semua jawatan, kedudukan, duit, harta, tahta, segala galanya menjadi lenyap dengan jelmaan Allahu Akbar. Sehingga kecemburuan yang disebutkan di dalam hadis, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga yang masih ada sifat takabur dan walaupun sekecil atom yang ada di dalam hatinya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal habatin atau khardalin atau dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang terdapat sekecil atom rasa takut dan takabur dalam hidupnya. Jadi kenapa? Sebab yang menyebabkan manusia tidak mau tunduk, yang menyebabkan manusia layak untuk disembah, itu kalau pada saat manusia mesti tidak melihat dengan keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Selepas kita mengucapkan sami Allahumma hamidah, pada waktu kita mengucapkan subhana rabbiyal azim, dan pada waktu kita mengucapkan subhana rabbiyal maha suci Allah yang maha tinggi. Masya Allah, tabarakallah. Kita kalau bersalaman dengan yang berhormat saja, tak akan mungkin, atau mungkin kita akan mendapatkan satu teguran dahsyat kalau pada masa kita bersalaman kita pegang kepala seseorang. Apalagi kalau soalnya Brigadir Jenderal, Mayor Jenderal, Jenderal Penuh, Marshal, Kolonel, Kapten dan sebagainya. Apalagi kalau dengan Menteri atau Perdana Menteri, takkan dengan kita sewenang-wenangnya kita sentuh-sentuh dari kepala. Tak boleh. Bukit aman, bukan bukit jelek. Kalau dari pegang kepala orang yang mempunyai jabatan tinggi, ternyata lidahi di sini mata, di sini akal, di sini pikiran, di sini kemampuan ini dalam merupakan simbol kemuliaan manusia. Ternyata kita letakkan di mana? Di bawah kaki, telapak kaki orang berpijak. Mungkin antara yang memijak, mungkin situ yang berdiri. Bahkan seperti di mengantuk, kadang-kadang kepala kita letakkan antara dua kaki orang, bukan situ aja dapat tanda sudut antara kerangka orang. Kita jadi
supaya kita ada rasa sujud dengan 7 anggota, terpaksa dengan kita sujud antara kedua kakinya. Siapa yang ngajak tutup? Yang ngajak dan lawan. Bapak Profesor Doktor siapa? Yang tadi ada tentang kedudukan jabatan yang tinggi, sujud di hadapan Allah Jalla wa Ala. Kenapa? Karena kita melihat keagungan, kemuliaan, kebesaran, kehebatan Allah Jalla wa Ala. Kalau itu tersemat di dalam hati, dimanapun kita berada, dan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, manusia tersebut kita akan sujud dan juga akan futuh kepada Allah Jalla wa Ala. Ihdinas siratal mustaqim. Insya-Allah syukur masuk. Bunyi kan? Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Dan sudah terus sampai pada ini siratal mustaqim. Mungkin hanya sebagian kecil saja daripada kita dapat menghubungkan juga yang memahami kenapa dari kita ngomong hidayah pada tiap kali kita melaksanakan sembahyang, maka pada tiap rakaat sembahyang dalam 12 aspek kita buat dari 12 ini kita memohon ihdinas siratal mustaqim. Ihdina itulah yang ada pada huruf pertama daripada hijrah. Hijrah juga dengan huruf-hurufnya, hijrah dimulai dengan A. Jadi seakan-akan sepertinya Allah ingin mewahyukan sesuatu kepada kita pada saat kita memohon ihdinas siratal mustaqim, dibimbing kami kepada jalan yang lurus. Sebab hidayah itu merupakan permulaan daripada segala-galanya. Tertanamnya sesuatu dalam keyakinan, tidak ada kita kepada Allah dan juga kepada kereta dengan keyakinan yang tetap, dengan keyakinan yang kuat, dengan keyakinan yang tebal. Semuanya itu bermula daripada ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Jadi seolah-olahnya hijrah mengatakan Anda akan mendapatkan bimbingan hidayah daripada Allah, tapi itu harus disertakan dengan harus disertai dengan jihad, perjuangan dan pengorbanan agar kamu mendapatkan rahmat pada akhir hidupmu dan mendapatkan rahmat pada akhir hidupmu dunia dan akhirat, akhir hidupmu di dunia dan akhir kesudahannya tidak ada kesudahannya nanti pada hari akhirat. Ihdinas siratal mustaqim, hidayah yang pertama, dan itulah yang kita mohon. Sebab dengan bimbingan petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu persatu daripada anggota kita akan terlaksana pada satu cita, dan juga dengan manusia itu sendiri memahami makna hidup dan juga kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai nikmat, dengan berbagai anugerah yang hakikat yang tidak pernah Allah berikan kepada makhluk Allah lainnya. Sebutkan saja kira-kira dengan makhluk Allah yang mana? Kata kepada para malaikat. Allah ciptakan malaikat sebagai makhluk yang paling mulia, dan Allah tak berikan keinginan kepada para malaikat. Malaikat tidak tengok perempuan misalnya, tak ada rasanya malaikat. Pada kita lengkap, langsung ada makan minum nikmat. Malaikat tidak dapat menikmati kelezatan makanan dan minuman. Malaikat tak pernah hidup terkejut. Malaikat jadi ada nanti baru dengan malaikat Allah.
يسر ولا تعسر رب تمم بخير اللهم اهدنا فيمن هديت اهدنا الصراط المستقيم bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Setelah kita mendapatkan bimbingan petunjuk daripada hidayah, sertakan hidayah Allah dan itu dengan jihad, perjuangan, usaha, upaya untuk kita mendapatkan rahmat daripada Allah Jalla wa'ala, agar senantiasa kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk kita menegakkan suatu nikmat yang Allah bagikan, sertakan dengan petunjuknya tauhid, atau juga dengan takwa Allah, nantinya pengorbanan, atau juga nantinya takwa Allah Jalla wa'ala. Dimulai dengan hijrah, disertakan dengan jihad daripada kita, kemudian rahmat sebagai balasannya daripada Allah Jalla wa'ala yang akan kekal senantiasa dalam kehidupan manusia pada saat kehidupan kita bekali dengan takwa atau dengan tauhid, dengan pengorbanan melaksanakan kemudian kepada Allah Jalla wa'ala. Masyaallah, persen. Coba, ada berapa ramai di kalangan kita seketika kita dengar orang bersin, terus kita sahut bersinnya dengan yarhamukallah. Ini hamba Allah mendengar bersin dan baca yes. Saya tak tahu tunjuk sana tuh namanya apa, situ namanya apa, tak pasti. Tapi kalau saya duduk di daerah, saya boleh tunjukkan. Kalau saya di Kedah, saya boleh tunjukkan. Atau kalau di Bukit Sentosa, pada saat saya membelakangi kiblat masjid, tuh di sana tuh tunjukkan dewan yang di belakang. Tuan Haji tadi itu menyewa sampah, sewa kapal, perahu, bedayung. Atau yang biasa menjadi uangnya tadi. Masya Allah, itu apa? Keyakinan. Ini Islam, iman dan yakin. Bukan Islam warisan, bukan pusaka yang kita boleh. Sampai ke sana, ternyata sampai ke seberang sungai tadi itu hanya sebagai ucapan yarhamukallah. Untuk apa? Untuk mendapatkan doa yahdihumullah mustaqimah. Fanaji sedinar, sewa perahu dari itu sedinar dengan uang Malaysia sekarang lebih kurang dalam 800 ringgit. Tapi kita 400 ringgit itu udah dapat apa, hasil apa yang diperoleh hanya setakat untuk ucapkan kepada harta yang bersih di seberang sungai tadi itu. Kita bersih daripada sungai Perak, Anda datang ke situ, ya Allah. Semoga Anda mendapatkan rahmat daripada Allah. Untuk mendapatkan balasan doa daripada yang berkenaan, yahdihumullah wa yuslihu balakum. Moga-moga Allah memberikan hidayah kepadamu dan juga memperbaikikan, memperindahkan kehidupanmu atau ahwalakum, keadaan Anda. Karena dengan keyakinan yang kental, siapa tahu dengan doa yang mendoakan kita, siapa tahu dengan lantunan munajatnya semacam itu, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sepanjang hidup. Sini mas, baca sana. Mas sini, maci. Sini maci. Allahu Akbar. Maci, nakan yang lebih elok kan? Ya lah. Sebab kalau memang itu yang mencinakan dengan aku, yang ini kurang elok. Dengan keyakinan ini Islam, iman, Islam, yakin. Ini maci, kurang cantik. Ini kurang elok. Ini kurang bagus. Ini kurang berkualiti. Kalau maci nakannya elok, maci silakan datang ke rumah. Siapa? Semuanya tahu ceritanya. Tamar berdagang buah tamar. Begitu maci perempuan tadi itu datang ke rumah laki-laki berantara mencoba dengan diatasnya menjadi-jadi. Begitu tengok maci tadi itu nampak kelihatan cantik kan, pesona kan, agak cukup menggiurkan. Sehingga dengan maci tadi itu sama laki-laki berkenan dia kunci rumahnya tadi dijadikan untuk mendapatkan taman yang lebih cantik dengan buah yang lebih bagus. Justru laki-laki tadi itu seperti nak rokok yang berkenaan
Islam yakin. Jadi tadi dikatakan hijrah antara Islam antara Islam warisan, antara Islam keyakinan, iman dan warisan kita. Jadi lepas itu orang balik ke masjid memberitahu kejadian dari Rasulullah SAW. Saya Umar hati pada saat itu kata Islam awak kenapa la ilaha illallah. Tak ada seorang pun yang tahu perbuatan anda yang semacam itu, tak ada yang tahu kenapa anda bocorkan, kenapa anda merahasiakan, dan kenapa anda sampaikan kepada pimpinan kita. Sama sekali tidak berkenan dengan pemberitahuan atau juga dengan informasi yang disampaikan oleh sahabat yang berkenan tadi itu. Tapi sahabat Nabi kita berkenan dengan penuh keyakinan ini mungkar, ini maksiat, ini curang, ini khianat, ini tidak jujur. Di mana dengan janji akan memperlihatkan buah yang lebih elok, tapi justru berupa digauli seperti dengan seseorang yang bergauli istrinya sendiri, hanya tidak melakukan hubungan yang satu saja. Dengan iman dan yakin yang tersemat di dalam hati tadi itu, pergi ke masjid meminta agar dilaksanakan hukum atas dirinya. Tuan Haji, dari tempat kita orang kadang-kadang kalau boleh berlepas daripada hukum, jelas-jelas sudah tetapi jelas-jelas sudah melakukan kesalahan, kalau boleh dia mengelak daripada hukuman, kalau tidak dia lepas daripada tindakan juga dengan sanksi daripada pemerintah. Sementara jelas yang nanti kita didik setelah melakukan satu kesalahan ternyata melaporkan diri kepada pimpinan nanti agar dilaksanakan hukum Allah. Kenapa? Sebab Islam yang mereka miliki Islam yang berlatar belakang kepada iman dan yakin, bukan Islam warisan yang kita peroleh daripada orang tua. Masya Allah, Tuhan kita cerita dari turun ayat yang menyatakan bahwasanya sembahyang pagi dan petang itu akan menghapuskan dosa-dosa kesalahan seseorang. Wa aqimis sholata tarafay nahar wa zulatan minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at. Masya Allah, tabarakallah. Pada suatu ketika Nabi kita sedang duduk relax santai dengan para sahabat, dan pada berikut datang sejenak wanita dan mengaku melakukan perbuatan zina dengan seorang perempuan. Aku ada punya jarian, maaf, ada dengan jarian seseorang yang cukup menggiurkan beliau sehingga sampai beliau terbabit melakukan zina dengan jarian berarti pula. Tapi dengan beliau bukan diwawancarai sama beberapa orang wartawan, apa memang betul lama terbabit melakukan perbuatan itu, dan ada saksi yang menyaksikan. Kalau ada yang merupakan hilang masalah, ada. Dan sendiri Tuhan mengaku, ya Rasulullah, kan zina itu aku telah terbabit melakukan perbuatan zina. Terus Nabi kita yang tak layak, Nabi kita musik ke arah lain, dan kembali untuk melakukan yang kedua. Nabi kita bakal kembali ke arah yang ketiga, dan kembali melakukan yang ketiga sampai 4 kali pengakuan di hadapan Rasulullah SAW. Sehingga Nabi kita perintahkan para sahabat untuk merancang Sayyidina Ma'id juga bikin dengan bahasa nasional. Ini bukan kena sama 300 RM. Nah, ini mencoba mati. Kalau sakit kesalahan tadi itu, maknanya dengan Sayyidina Ma'id akan dilontari dengan batu sampai mati. Tak problem. Yang walaupun dengan batu sekalipun, yang penting bersih diri daripada zina. Yang penting tidak ada masalah dan tidak ada soal siasat daripada para malaikat nanti pada hari kiamat. Insyaallah Allah bukan mengherankan dan membingungkan kepada kita, bukan setakat bingung saja, bukan setakat heran saja. Cuma dengan generasi nanti kita didik, yang dididik hanya dalam beberapa tahun saja. Lama mana nanti kita di Madinah bandingkan dengan kita di UKM, UIE lah. Kalau UKM itu jangan UIE. Dan berapa lama UIE? 4 tahun. Kemudian sekolah agama kerajaan, Maktab Mahmud, Yayasan Khairiyah, Maktab Muhammadi,
Muhammadi. Sejak daripada kecil ibtidaiyah 6 tahun, sanawiyah 6 tahun dengan ayahnya, kemudian dengan UAE kita dididik dan diperkenalkan dengan agama dan lain sebagainya selama tidak kurang daripada belasan tahun. Sementara didikan baginda di Madinah hanya setakat dalam beberapa tahun saja. Tidak ada keterangan yang menyatakan bahwasanya Sayyidina Nais atau dengan wanita Muhammadiyah masuk Islam pada Nabi kita di Mekah. Mereka masuk Islam pada Nabi kita di Madinah. Masya Allah, kawan tadi dengan laki-laki Sayyidina Nais minta dirajam sampai mati. Maknanya minta dirajam berarti sudah tak makan, tak minum, tak kesana, tak kembali. Kenapa? Karena mereka meyakini kalau pada saat hukuman rajam itu dilaksanakan berarti akan berpindah daripada alam dunia kepada alam kubur. Tak problem. Kalau kita tanyakan kepada pemimpin-pemimpin negara kita, kata mereka yang kita katakan sebagai pemimpin yang tertinggi yang mempunyai pangkat dan jabatan, keilmuan yang luar biasa berbanding kalau dengan yang lain. Mereka telah mendapatkan amanah daripada umat dan juga amanah daripada orang ramai dengan tidak menaikkan kesana dan kemari. Berapa ramai di kalangan pemimpin dunia yang tetapi kepada perbuatan zina. Siapa di kalangan mereka yang mengaku dan meminta dilaksanakan hukuman had, dirajam sampai mati? Tak ada. Kenapa? Sebab Islam yang kita mendapatkan Islam waris. Sudah Islam kita buat, syariatnya kita buat, ilmu agama-agama kita buat, tarikatnya kita buat, amalannya kita buat. Kenapa? Sebab kalau seandainya Islam merupakan suatu ideologi yang sebati dalam kehidupan umat, cabaran, tantangan, problem yang seperti apapun beratnya, tetap saja tidak ada yang menandingi iman dan yakin. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, tidak ada satu anugerah dan pemberian Allah yang Allah berikan kepada seseorang mampu dia ahadun ba'dal iman yang lebih baik daripada yakin dan mafiat. Tidak ada satu pemberian Allah yang paling berarti setelah iman daripada yakin dan mafiat. Yakin dengan segala sesuatu yang disampaikan oleh baginda, mafiat selamat dan sehat diri kita daripada segala kemungkaran dan juga dari segala perbuatan maksiat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi laki-laki sekarang kedua perempuan, pertama Allah itu ya. Jadi perempuan bagian yang tadi itu sampai tidak mengaku melakukan perbuatan zina, tapi kita tolak, tapi kita taat dari kes-kes yang macam itu. Jadi kata si perempuan tadi itu, ya Rasulullah, atuhibbu an taludani kama qaddamat kama qaddamat Aisyah. Apakah dengan baginda ingin menolak aku, mendustakan pengakuanku sebagaimana baginda dustakan pengakuan daripada Nais? Kalau baginda tak percaya, nih sudah ada bayi, sudah ada janin dalam perutku. Ini tak boleh didusta-dustakan. Kalau sudah ada bukti hamil, perempuan tadi itu tak hamil. Dari mana dapat buah? Dapat oleh-oleh itu dari mana? Takkan ada lagi seperti Sayyidatuna Maryam. Yang seperti Sayyidatuna Maryam itu satu saja, tanpa bapak, tanpa ibu, Nabiullah Adam, tanpa ibu, Sayyidatuna Hawa, tanpa bapak, Sayyidatuna Maryam, Zakaria. Yang hamil saja. Sayyidatuna Maryam. Takkan ada wanita kedua hamil tanpa pasangannya atau tanpa melakukan hubungan yang satu. Jadi perempuan itu kan ini buktinya. Nanti kita kata oke. Tapi tunggulah setelah kamu melahirkan. Hari pertama dia melahirkan, sewaktu dia berjalan untuk pengakuan kedua, dia dapat bagian nanti bahwasanya dia sudah melahirkan, kandungannya sudah tidak ada lagi, dia sudah bersalin dan melintas seketika itu juga akan dilaksanakan hubungan rajam. Nanti kita kata tunggu setelah anak kamu itu dan tidak membutuhkan kamu lagi. Maksudnya setelah selesai menyusu dalam 24 bulan, oke, nanti baru dilaksanakan hukuman itu. Setelah genap usia 2 tahun, perempuan tadi itu
Kita kalau pada saat lari ditangkap sama polis terus dibebaskan tanpa ikat jam, ya tak akan mungkin maling atau pencuri itu datang dari. Hilang padanya hilang. Jangan pergi ke Gua Nusantara, pergi ke Lubuk Tapak, atau pergi ke apa tahu lah. Ini kan kali pertama Nabi kita tolak. Setelah terbukti dengan kehamilan Nabi kita tolak, nanti sudah pas melahirkan. Lepas melahirkan Nabi kita tolak tadi. Setelah 2 kali ketiga datang, rasanya wallahu a'lam sudah tidak ada lagi manusia yang semacam itu. Kalau pada saat ketika kita dibebaskan, terus terang saja, supaya tidak kesana kemari. Perumpamaannya, kalau pada saat kita bawa kereta tapi kita tak ada lesen, terus di depan, Allahu Akbar, tengok lesen kita tak ada lesen. Kalau kita masih boleh kona, kita kona nih. Ya ikan kita berhenti di situ, pura-pura membongkar kelapa. Gimana kan kita mau balik ke Gopa? Daripada kita kena sama 300. Akhirnya bapak kita bongkar. Bapaknya polis sana tuh tengok kita, kejar kita lari kita selalu. Sampai polis sudah tak boleh ke sana. Tuh, pada tuh kita buat kesalahan. Ini tidak sampai 3 kali tetap minta dihukum. Kenapa? Karena yakin haji. Kalau aku tidak dibersihkan di dunia, berarti nanti membersihkan di akhirat neraka jahanam. Ini keyakinannya tetap yang tersemat di dalam hati para sahabat. Allahu Akbar. Bukannya tidak yakin, tapi karena itu dasarnya daripada warisan, maka dengan kita terhambat daripada berbagai kegiatan, daripada berbagai amalan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau dengan jawabannya, kenapa dengan kita tidak boleh bertahajud? Kenapa dengan kita tidak boleh menangis? Kenapa dengan kita tak lama-lama kita boleh berdiri melaksanakan sembahyang tahajud? Hanya dalam beberapa ayat saja dibaca. Itu dengan kita sudah jenuh dan jenuh. Semalam saya pada di Kelantan, saya hitung waktu mereka ada yang mampu untuk menghatamkan Al-Quran tiap hari. Ternyata kalau kita bandingkan dengan aktiviti kegiatan kita masing-masing, justru waktu yang kita gunakan pada saat kita pergi ke office daripada pukul 6 pagi selepas sembahyang subuh kita tak dan berdiri, kita sudah start motor atau menjaga kereta pergi kemana? Kita pergi ke tempat kerja kita, ke Putrajaya, katakan saja. Di sana kita sudah daripada pukul 8 sampai pada pukul 4, balik daripada Putrajaya menuju tempat kediaman kita dibagi atau di USG, dapat sana mana saja sampai rumah kira-kira dalam pukul 5. Itu jam kerja kita pada hari dalam jangka berapa lama? Hitung. Kalau kita campur dengan jam DKL, mungkin tidak kurang daripada dalam 8 jam. 8 jam, Masya Allah, tabarakallah. Nih, kawan-kawan kita yang khatam Quran, mereka dikatakan boleh khatam Quran pada jam 8 jam itu kalau kita gunakan untuk kita sembahyang. Kalau kita gunakan untuk kita membaca Quran, katakan saja dalam 1 juznya kita boleh dapat 1 juz dalam 25 menit. Dalam 1 jam kita boleh dapat dalam 2 juz setengah 1 jam. 2 juz setengah kali 8 jam. Berapa kita dapat? Kita dapat dalam 20 juz. Coba tanyakan kepada kita bekerja seketika kalau kita kerja sungguh-sungguh lagi. Takut dengan laptopnya, dengan komputernya, dengan internetnya, dengan kesibukan
Sehingga dengan mereka yang 8 jam kita kerjakan itu, mereka boleh gunakan dalam rangka tubuh dan kebalapan sembahyang sepanjang malam. Daripada setelah sholat isya katakan sejak pada pukul 8.30 sampai pagi, subuh-subuhnya ambil air, buang air macam itu, sabunkan ke mata supaya nampak tidak kelihatan mengantuk, tidak kelihatan merah, supaya orang tidak boleh jam bahwasanya dia pada malam kemarin tidak tidur. Jadi menyelamatkan diri seakan-akan seperti dengan keadaan orang ramai malam harinya tidur tidak ada kegiatan ibadah yang dilaksanakan. Jadi perbandingan kalau kita lakukan perbandingannya, kalau dengan sembahyang, coba kita itu sembahyang zuhur atau sembahyang asar, 4 rakaat sembahyang asar itu kita boleh laksanakan dalam berapa menit? Agak-agak tak sampai 10 menit itu sudah khusyuk sungguh. Nah, kita dibuka 10 menit, kita dalam 5 menit boleh selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Allahu akbar. 4 rakaat ada surahnya. Sembahyang yang 4 rakaat tanpa surah, tanpa disertakan dengan zikir dan beda selepas ngek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sembahyang yang macam itu wajib 5 menit ya. 5 menit berarti 4 rakaat dalam 5 menit. Maknanya 60 menit kita boleh bersembahyang tidak kurang daripada 48 rakaat. Kita kata dakwaan yang macam-macam suara yang tidak berulang mengatakan mana ada orang boleh buat macam itu tidak betul. Berarti dalam 1 jam kita boleh sembahyang 48 rakaat. 48 rakaat kalau kali 5 jam saja berarti kita sudah dapat rakaat tidak kurang daripada 200-an. Imam Ahmad dikatakan sembahyang daripada 150 sampai pada 300 rakaat. Tidak ada mustahil. Jadi semacam mana kita boleh gunakan waktu untuk bekerja di office kita masing-masing itu dengan tukang aja. Masya Allah, tabarakallah, dapat uang satu hari paling banyak dalam 60 sampai pada 100 ringgit. Tapi bekerjanya untuk ikan batang, baju semen yang sebutannya sudah, baju semen, baju pasir, baju semen, ikan batang. Itu setiap daripada pukul 8 pagi daripada pukul 5 petang bekerja keras, balik gelap keras, keringat keras penuhnya selama tidak kurang daripada 8 jam. Kalau dibandingkan dengan orang yang hukum sedikit tinggal pada yang melaksanakan sembahyang jauh lebih dengan sembahyang 8 jam kali 40 rakaat saja kita sudah dapat tidak kurang daripada 320 rakaat 320 rakaat dengan tukang bekerja sepanjang hari jauh untuk memproses menghabiskan tenaga tukang berbanding dengan seseorang yang beribadah tambah lezat asyik. Jadi kalau kita percaya itu pemain bola berkata sampai 3 jam dia main tak terasa letih, tapi kalau terasa letihnya macam dengan mereka. Kenapa dengan mereka boleh bertahan berdiri sampai terpaksa harus menggunakan tongkat, tapi tetap saja tidak tumbang. Gunakan tongkat itu kenapa? Kalau saya sudah muat, yang mudah-mudahan Masya Allah, kalau kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Imam baca surah Kahfi. Imam baca surah Kahfi. Ini kalau dihabiskan dalam 1 rakaat, bukan setakat makmum yang tumbang, imamnya juga itu tumbang juga. Tahu tak jawabannya sudah? Karena kita tidak menikmati yang pertama dan sebelumnya karena kita tidak yakin dengan ganjaran dan juga dengan balasannya. Jadi beberapa cerita yang saya sebutkan tadi itu semuanya berpunca daripada Islam yang diyakini, Islam dengan iman yang tersemat, Islam dengan iman yang penuh keyakinan, bukan Islam yang kita perolehi daripada lingkungan, daripada masyarakat,
Sebab kalau Islam daripada warisan itu benar-benar dengan situasi dan kondisi, dengan suasana dan keadaan. Jadi kalau orang berbuat baik, kita juga berbuat baik. Kalau orang melakukan yang sebaliknya, kita juga mungkin akan terjadi dengan perkara yang sebaliknya. Makanya itu kita orang tengok kejanggalan-kejanggalan yang berlaku di masyarakat. Saya tidak memisahkan benda-benda besar, benda-benda kecil saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tangan kanan, ramai orang itu dengan tangan kiri. Kenapa? Karena Islam warisan. Islam warisan itu tidak mendidik. Islam warisan itu ikut suasana dan kondisi dan keadaan. Orang minum tangan kanan mungkin akan terbawa diminum dengan tangan rasa tak syok atau rasa kurang nyaman atau rasa kurang sopan. Kalau pada modern kita makan minum dengan tangan kiri karena orang namanya jatuh. Tapi Islam yang tersemat di dalam hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi itu bersyarat lebih kurang 1 jam setengah tentang fadilah salat berjamaah. Lepas ada kebutuhan dari kenapa? Islam warisan. Islam yang tersemat pada saat dipanggil, ketua pengarah dekan panggil karena naik. Tolong dibawa berkas PSD. Encik siapa? Guru-guru naik, ya Pak, ya Bos. Itu bahasanya. Tapi pada saat dipanggil oleh tentang encik, lambat sekali. Kalau pakai itu kita apabila salat dia kamu sama. Ada dah mana dah ya? Luruskan salat, betulkan salat, masih belakang. Halang-halang saja sudah dikirim nih. Islam warisan. Kenapa? Sebab karena kita tidak meyakini dengan seruan tadi itu. Pada hakikatnya seruan siapa? Itu adalah seruan Allah Jalla wa Ala. Telkom sejak beberapa tahun yang lalu telah mengingatkan kepada kita. Kata Telkom tidak ada panggilan seindah itu kan, tidak ada panggilan seindah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau ada orang Telkom di sini, saya pernah nyampaikan ceramah di Telkom. Orang Telkom ini tak amalkan slogan itu. Tak amalkan, mereka tak amalkan handphone dalam mobil, dalam pesawat dan surau. Saya kira sampai itu sempat ada di masjid, tak percaya dengan Telkom. Tulis di handphone di pelang merah mencantum tidak ada panggilan seindah panggilan Allah Jalla wa Ala. Matikan handphone Anda, begitu tulisannya. Tapi mereka tak matikan. Berarti mereka sih belum yakin lagi. Itu masalahnya. Masya Allah, jadi sebagaimana dikatakan dengan tajuk yang disampaikan yang dimintakan tadi itu, kalau memang betul-betul Islam yang kita miliki, Islam yang tersemat, maka dengan seruan Allah, dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu tidak akan kita abaikan. Sementara kalau masih hanya setakat Islam bangsa, kita tengok juga tadi selanjutnya, kalau ketua pengarah naik jemaah, anak buahnya semuanya ikut naik. Pernah jadi imam datang, pernah jadi. Kalau imam datang, imamnya yang jadi imam, yang kopral, yang 1, 2, 3 tunggu. Coba saja kalau dia ngaji jadi imam, akan mungkin menerima ibadah betul saja. Mereka betul. Masjid cantik, indah, kelas, rapi, kampenya akan jadi baru kalau pada kesadaran kunjungan tuanku atau dengan tuan sultan. Jadi kalau nak masjid kita senantiasa cantik dan ada ekor, kita jemput. Cukup dengan Datuk Najib. Tak payah dengan Sultan Bisa sudah dari keterangan udah beliau. Sultan Kedah yang ambil alih, tak ada yang Kedah. Mungkin Sultan Kedah satu-satunya daripada beberapa sultan kita untuk menjawabnya di untuk kali kedua. Sultan Bisa akan terpilih kembali. Wallahu a'lam. Cukup dengan Datuk Najib kalau datang kembali, kami kan ketika itu aja ada info dari semuanya akan berubah. Itu baru kunjungannya sekali.
pada mereka-mereka tadi itu kita biar saja ada itu kita dan secara apa di atas apa kita tak buang. Jadi dia bukan daripada di atas. Kalau yang dapat keyakinan kebal, masyaallah tabarakallah, yang di bawah akan disunat-sunat. Tapi ikut sunat itu bukan karena iman dan yakin, itu karena warisan. Kalau tahu nanti berapa nih? Tak akan terjadi lagi nanti zaman lebih yang akan datang dengan kerja menangkan uang. Allah di belakang terus amin. Kalau di belakang subhanallah karena Allah. Makanya itu dikatakan ini terakhir. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Ini Islam sana bukan Islam sini. Haji kalau nak kekal jadi menteri nanti tahun depan terpilih pula jadi menteri besar. Berikutnya mungkin jadi gubernur di sana. Disebut bupati, di sini disebut DO. Kalau pada masa hadir musyawarah agung di pusat, sana di Jakarta, sini di GL. Nah, untuk kita gunakan di 4. Beramal dengan di 4 atau di 5. Tak tahu. Gunakan di 4 atau dengan di 5. Supaya tahun depan dipilih kembali dalam saudara kepilih terserah jadi menteri keuangan, kalau menteri perhubungan, kalau menteri dalam negeri, kalau menteri luar negeri kan, insya Allah jadi menteri kembali. Macam mana harus beramal dengan penuh ikhlas dan keyakinan dengan di 4. Yang pertama datang. Kalau menteri tak datang kerja, mungkin tahun depan 4 tahun berikutnya tak akan terpilih. Yang pertama datang. Yang kedua duduk, jangan tak duduk. Yang ketiga, dengar orang cakap apa, jangan komplain. Datang, duduk, diam, atau dengar, diam. Kalau Anda tak setuju, ini proyek yang semacam ini mesti akan merugikan rakyat. Ini tidak menguntungkan negara. Itu jangan harap nanti kekal selama-lamanya. Susah, akan kena buat. Ketua polis di Indonesia, saya tak cerita tentang Malaysia, saya tak tahu tentang Malaysia, siapa Indonesia. Ketua polis, Kapolsek, Kapolres, di sana, itu kalau nampak kelihatan lagi itu masjid, lagi ibadah dengan masyarakat itu akan kena pindah, kena dibuang ke gua pusat. Daripada ke gua pusat mana ada orang mau. Kan, kalau ini susah. Datang, duduk, dengar, diam, duit. Yang kelima duit. Itu nanti. Kalau boleh berapa dengan 5 tadi itu? Pokoknya macam mana? Setuju. Nah, ini kita ada proyek baru. InsyaAllah mungkin Pulau Langkawi itu akan kita sewakan kepada Singapura. Bisa saja. Atau kita berikan kepada Singapura. Macam mana? Setuju. InsyaAllah. Tempat atau tempat terpilih kembali jadi menteri perhubungan. Tapi saya komplain. Ini merugikan rakyat, merugikan negara. Ini. Itu musyawarah, pikiran. Itu sudah ada yang bercadang dan geserkan kita. Uang kita daripada jabatan itu untuk di sana, di sini yang hadir lebih mengetahui tentang prinsip daripada 5 tadi itu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit sebanyak ada kita ambil daripada hijrah dan juga daripada Islam, warisan dan juga dengan Islam imani. Islamnya kita imani dan kita yakini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kan oleh yang ibu saja tidak dapat apa. Kata ibu jari, mana boleh abangku nanti hebat daripada aku. Aku dinamanya ibu jari, aku lah cicil, aku lah yang paling layak untuk dihias. Nih ibu jari komplain dengan kelingking. Kata Tulojo, siapa yang lebih mulia daripada aku? Awak Salafi, awak Wahabi, awak Syafi'i, Hambali. Kalau awak Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah
sampai pada sholat baru dilepas. Awas salat ini mau habis, dulu tuh. Ayo kita tunjuk siapa yang bergerak-gerak macam itu. Anggota yang memainkan peranan pada masa tasyahud siapa? Tentu lebih layak untuk mendapatkan perhiasan. Kata yang ini. Jadi kata jari tengah yang adil sajalah. Rasul bersabda, masing-masing ada orientasi. Kata jari tengah, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik hati yang pertengahan, yang sudah. Nah, yang tengah-tengah siapa? Aku yang paling berat. Macam itu, letaklah cincin macam ini. Jadi kata jari manis senyap semuanya. Yang disebut dijoloki dengan dasar manis itu siapa? Awak kan? Sampean? Tidak. Anta? Tidak. Siapa yang disebut dengan jari manis? Tentu kalau diletakkan cincin akan lebih manis. Satu lah. Kata jari manis. Kelipina kata apa? Manis tak? Tengah tak? Besar tak? Mana ada orang menunjuk macam itu? Coba-coba lihat. Ada menunjuk itu. Jadi kelingking yang tawadhu tadi itu mendapatkan khabar daripada Nabi. Nabi kita letakkan cincin beliau pada kelingking. Jadi kalau kita tengok sahabat Allah, kita boleh apa macam ini? Ya tak jadi mana? Tak jadi mana? Tapi macam mana pun, cantik tak cantik, elok tak elok. Kalau menakan ganjaran pahala, kalau menakan sunnah, kalau ingin menerjemahkan mahabbah kita kepada baginda Nabi, ikut baginda pada hasanah kita berhias. Jadi kelingking, kalau seandainya diletakkan di tengah mungkin ada logiknya, tapi diletakkan di ujung. Tapi macam mana pun, karena hati kita sudah subati dengan sunnah dan sudah subati dengan mahabbah kepada Rasul, apa yang nanti kita lakukan, apa yang nanti kita buat, kita berkeyakinan dengan beranggapan kita berkeyakinan itulah yang terbaik dan itulah yang akan membahagiakan kita dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Haji pernah mengambil tuntutan di mata? Satu tangan sendiri dulu. Besar. Jadi kita kunci bukan cincin pada kita makan apa? Maka sudah kita lakukan bukan kain besar itu. Garpu dua, ada garpu, ada cangkang, ada sunset itu. Sudah tak bisa kok. Jadi kalau saya tak bisa. Ada cangkang, ini kedah dari cangkang. Ada cangkang, ada garpu, ada pisau. Kalau dengan daging. Kalau sudah macam ni, makan di hotel. Jarang-jarang ada orang makan dia pakai tangan. Rata-rata tangan kiri. Ini cangkang. Potong pisau kanan. Sunatan itu Islam Indonesia. Dengan lingkungan yang mengukur kita semacam itu. Ya, tidak. Ya, iman kita ikut sunnah Nabi, iman kita ikut sunnah manusia. Atau ikut sunnah manusia kalau kita bandingkan. Ya, secara pastinya, siapa yang lebih mengetahui makanan yang berkhasiat, manfaat, berkah, pahala, berjalan. Kalau seandainya kita tidak mati, kita boleh bimbang. Kalau seandainya kita tidak mati, kita boleh tidak yakin. Tapi kita sudah dapat dengan depan mata kepala kita masing-masing. Apa yang nanti kita kata, apa yang nanti kita sampaikan itu ternyata terbukti di depan mata kepala kita masing-masing. Itu sudah bersatu dengan hati. Masalah penantian nanti, masalah pembalasan tentu tidak ada yang lebih amanah dan yang lebih mengetahui tentang hal-hal yang lebih menguntungkan kepada kita daripada Sayyidina Rasulullah. Jadi malu berarti memang malu berarti makan dengan tangan. Minta apa namanya kegiatan itu basuhan enggak, minta pupukan enggak, minta kadang-kadang kalau tak minta itu pasti tidak bawa makan sini dulu. Mana ada tempat air, pakai mana bolong itu basuh. Jadi menteri ekonomi
minum, memberi, menerima dengan tangan kirinya. Innama huwa syaitan. Jadi perumpamaannya semacam itu bukan daripada seseorang, tapi daripada manusia yang paling mulia di sisi Allah, yang paling mengetahui tentang yang membahagiakan kita dunia dan akhirat. Nanti hari Jumat berpakaian serba putih, bukan Islam yang subati, berpakaian serba putih kita mendapatkan nilai ibadah lebih daripada yang berpakaian warna-warni. Sebab kalau kita hobi saja, kita akan memakai pakaian yang memang itu adalah dipakai pada masa kita di pekerjaan kita. Pada Jumat pakaian yang dianjurkan yang disyurga itu adalah pakaian seperti ini. InsyaAllah dengan kawan-kawan yang mengikuti pengajian di Bukit Sentosa untuk pada bulan depan kita dan mengajar di Bukit Sentosa, mengajar intensif pagi itu mengaji sampai jenuh. Sekarang sekejap saja yang jenuh saya ada sekarang di Sentosa saya lebih di kata saya untuk fokus pada pembicaraan. Nah, mengajar sampai jenuh pagi, lepas subuh kira-kira dalam 1 jam sampai pukul 7:30. Selama pagi disediakan, lepas tengah mulai mengajar lagi sampai pada pukul 10 sampai setengah jam. Kemudian daripada 10:30 sampai pada pukul 12 sampai turun makan siang pukul 2 sampai pukul 3:30 sambung balik 4 pagi sampai kira-kira dalam pukul 9:30 atau tidak pukul 10. InsyaAllah pengajian sudah berjalan sejak 3 pertemuan yang lalu pada 17, 18, dan bulan 12 di Masjid As-Salam Bukit Sentosa. Bukit untuk semua, dia satu Sentosa yang beruntung. Apa yang lebih daripada itu? Ngaji, makan. Tempat pengajian, makan. Tempat pengajian, makan sama lagi ada, makan dengan ada makan. Ada apalah memang kita sudah memang takdir itu. Jadi dijumpa semuanya hadir pada pertemuan 3 macam kita mengajar kita di Sentosa. Silakan yang ada pertanyaan. Allah. Sebentar. Tanyakan bagi anak soalan yang susah-susah dijawab di masalah yang datang kembali. Jadi kan tadi kita sebut dia bikin saya susah menjawab. Dia nak perangkap saya. Tidak ada masalah. Pertanyaannya bagaimana? Kan tadi kita sebut pada saat kita melihat 3 kebesaran Allah yang maha tinggi, yang maha agung, dan juga yang maha besar. Allah Akbar, Allah yang maha besar. Subhana rabbil azim, Allah yang maha agung. Subhana rabbil Allah yang maha tinggi. Makanya itu kita tidak dibenarkan sujud atau rukuk kepada makhluk. Kata dia bagaimana kalau nundukkan kepala macam itu? Nah, kalau salah jawab masalah nanti salah. Jadi bagaimana kira-kira? Anda tak menjawab, jawab Rasulullah. Nabi kita kata apa? Baik, kita bukan cuci tangan. Tapi supaya jangan sampai ada yang sensitif, ada yang berperasaan. Nabi kita bersabda pada saat ditanya, ahaduna yaqra sahibahu. Salah seorang kami berjumpa dengan saudaranya. Ayat hanilah, apakah patut elok dia menundukkan kepalanya? Hai. Apa pun boleh. Hah? Hai. 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 Engkau mendapat macam itu. Kalau sekali itu boleh tak, tapi kalau di mana sekali, jalan jemput susah. Udah terus main, ada main, betul menyusahkan. Ayat hadilah, tapi kita kata tidak. Ayat tasimu, wajukabinu, apakah dia penuh kemudian dia cium, nanti kita kata ayusrafimu. Apakah pada masa dia berjumpa dengan saudaranya dia salami, nanti kita katakan nah, iya. Nah, jadi di sana ulama bagikan ulasan, komen
takzim itu hukumnya antara tahrif dengan karaoh. Imam Ibnu Salah adalah dari para ulama yang mengatakan hukumnya haram, tapi kita katakan tidak. Jadi budaya kita pada zaman Jepun, kita tidak dijajah sama Jepun, kami dijajah sama Jepun dan sama Belanda. Sini dijajah sama British. Pada masa dengan Jepun itu memang rakyat Indonesia ngaji pada tajam itu kalau pada masa itu kalau tak belum pada itu memang problem betul. Sampai-sampai Jepun bukannya sepakat undang-undang menganiaya hukum kalau dia berkepentingan sama perempuan ini boleh dia ngomong dia santai hati buat dada perempuan bijak suku yang baik begitu. Makanya Indonesia pada masa menjalankan hukum itu asal budaya yang tidak begini itu daripada penjajahan. Kita manusia tidak dibenarkan menampung kepada manusia atau menyembah kepada manusia. Kenapa? Sebab hak ibadah itu hanya kepada yang memiliki 3 sifat. Yang maha tinggi, maha perkasa, maha hebat, maha agung, maha sempurna dengan segala galanya. Makanya itu Allah tidak benarkan. Dalam satu rangkaian hadis dikatakan, barang siapa beribadah kepada Allah dia akan disebutkan makhluk. Allah berfirman, anak adalah syuraka di hadis syirki. Aku adalah yang paling terkaya daripada kesekutuan. Kalau ibadah disebutkan kepada makhluk, maka ibadah tersebut akan diberikan kepada makhluk yang berkenan untuk dia memberikan jalan pahala kepadanya. Jadi hukumnya paling tidak makhluk. Kecuali kalau teman ada terpaksa, dengan nanti kalau tak mencantum masuk mungkin aman ya adalah otak itu masa mencantum. Macam mana? Jadi pilihlah antara mungkin aman atau tak apalah tetapi dengan dikatakan tapi kita tidak bermaksud untuk menyembah seseorang yang lain. Silakan. Waktu dalam 10 menit. Maka muslimat Allah. Silakan. Dari definisi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang sudah semua tahu dah definisi Ahlussunnah wal Jamaah itu siapa. Dulu masih ada penafsiran. Kalau kita masih di Soekarno pada waktu itu, sekarang sudah satu Malaysia. Jadi Indonesia itu tidak akan jadi satu. Ahlussunnah wal Jamaah itu daripada takbir atau daripada kata-kata tadi itu kumpulan yang bersama sunnah dan juga bersama jamaah dan kumpulan yang terbanyak Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang pertama kali mendefinisikan Ahlussunnah wal Jamaah adalah baginda Nabi. Pada saat Nabi kita katakan umat Nabiullah Musa, Nabiullah Isa berpecah belah kepada 72 golongan dan peserta tadi umat di anak salasi musyafina dan umat akan berpecah belah kepada 73 golongan. Kulluhum finnar kecuali satu, semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Pada saat nanti kita tanyakan siapakah golongan yang satu yang kita istilahkan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi kita tarikkan, Nabi kita definisikan Ahlussunnah wal Jamaah itu ma'alaihi ana wa ashabi. Itu adalah kumpulan yang mengikuti jejak langkahku dan para sahabat-sahabatku. Jajak langkah bagi Nabi dan para sahabat. Yang pertama yang ada satu kode dengan akidah dan ideologi, yang juga yang bersatu kode dengan syariat dan juga dengan hukum akal, dan yang bersatu kode dengan sunnah-sunnah cara kita melaksanakan perintah dan ajaran agama, untuk juga kita melaksanakan ketetapan hukum dalam aktiviti kita sehari-hari. Jelas sudah dipahami maknanya anak ashabi itu gaya seperti aku dan juga dengan para sahabat-sahabatku. Jadi dengan definisi yang jelas tadi itu daripada baginda Nabi jelas wadih bayin untuk kita dapat membeda-bedakan yang di sunnah dan yang di jamaah. Jadi dengan kita berpegang teguh sebagaimana kita katakan, kalau pada saat berpegang teguh dengan yang dua perkara tersebut, niscaya
hadis itu masih memberi peluang akan wujudnya perbedaan pendapat hukum akal antara satu sama yang lain, tapi tidak akan ada perbedaan pendapat dalam masalah prinsip, dalam masalah akidah dan juga perkara-perkara yang ada kaitannya dengan ideologi dan keyakinan. Yang lain terakhir bacakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah itu kenapa? Ini sudah hampir tadi. Apa istisam Allah ini? Apa pula dia hampir dah? Tak ada apa-apa. Apakah Islam itu relevan untuk di semua zaman? Islam hadari itu baru saja diistilahkan. Islam lebih hadari daripada yang hadari lagi. Sebab pada saat Islam hadari menjadi pasangan negara kita sejak pada 5 tahun yang lepas di zaman malam, itu ternyata masih banyak yang tertindas, yang teraniaya, yang tidak merasa aman, dan macam-macam problem yang mereka hadapi. Khasnya pada saat ada perbedaan antara pahaman dengan pahaman, atau juga akidah dengan akidah. Tapi Islam yang lebih hadari daripada yang hadari, bukan sangat relevan saja di zaman Rasulullah dan juga di zaman para ulama rasyidun. Itu ternyata semua agama, semua perbedaan yang ada di masyarakat dapat terpayungi dan juga boleh hidup harmoni tanpa ada gangguan yang mengganggu. Apa kata Sinman? Tidak adil kalau sampai pada masa remajanya kita kubur jizyah daripadanya kita, sedangkan pada masa tuanya dengan kita tidak tahu menang. Masalah santunan wilayah jizyah daripada Islam bukan hanya kepada masyarakat Islam, kepada kaum muslimin, tapi juga merata pada seluruh masyarakat yang tinggal bernam di bawah pemerintahan Islam pada saat itu. Jadi kalau berbicara tentang kawalan, kemudian kemajuan, atau juga dengan relevan sesuai nasabah dengan keadaan, itu tidak pernah dirasakan oleh dunia sejak zaman Nabiullah Adam sampai berhenti kita sekarang. Itu seperti yang pernah dirasakan oleh masyarakat Islam awali dengan makna menerima kemajuan daripada dunia dan juga daripada siapa saja, atau dengan bahasa yang lebih sederhana, bahasa yang disebutkan oleh Syekh Hasan An-Nadawi rahimahullah taala. Jadi kata beliau, kita beramal dengan al-qadim as-salih wal jadid an-nafi'. Prinsip kita dalam al-jamu bain al-qadim as-salih wal jadid an-nafi', menyimpulkan dan mengkombinasikan antara al-qadim an-nafi' as-salih, antara perkara-perkara lama yang elok dan juga dengan perkara-perkara baru yang bermanfaat. Jadi Islam sama sekali tidak terhalang dengan pedoman-pedoman yang kita turunkan selama dia masih menentukan, selama dia bermanfaat, selama boleh berbuat pada kebaikan kepada diri pribadinya atau juga kepada lingkungan, kepada masyarakat, atau bukan kepada umat. Jadi istilah yang digunakan sejak beberapa tahun yang lalu, kalau secara pastinya kalau kita ingin membuka lembar sejarah, itu istilah yang boleh dikatakan sudah diintegrasi dengan asbab istilah itu yang walaupun tidak diistilahkan semacam itu, tapi toleransi dalam keagamaan, kemudian yang ada di zaman dahulu itu ternyata dapat dirasakan oleh semua makhluk, tidak terkecuali bukan hanya dengan manusia, sampai juga pada makhluk Allah lain yang juga dapat merasakan juga dapat menikmatinya. Ada lagi habis. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.